Dan mereka itu sering sekali mendapatkan teror, terutama untuk astagfirullahaladzim. Ada apa itu? Banget masih merah unyu-unyu. Suara apa itu? Kalian tahu nggak sih bahwasanya pohon bambu ini itu tuh kan? Ini di tembok ya. Ini dia. Wujudnya mirip seperti manusia. Astagfirullahaladzim. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Ini dia teman-teman. Akhirnya setelah perjalanan jauh ya, sampai juga. Nih dia. Wih, burung apa itu teman-teman? Tuh, turun. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi saya malam ini tuh ada di salah satu pohon bambu milik warga yang ada di belakang sana. By the way, kalian tahu nggak sih bahwasanya pohon bambu ini itu terdapat cerita mistis di baliknya teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan di belakang sana sampai ujung kulon itu ada rumah warga teman-teman ya, rumah-rumah warga, kampung lah, rumah kampung gitu. Dan mereka itu sering sekali mendapatkan teror, terutama untuk ibu hamil dan ibu yang baru saja melahirkan anaknya teman-teman. Otomatis itu masih baby newborn banget, masih merah unyu-unyu. Suara apa itu? Dan saya tuh diundang ke sini oleh salah satu netizen, atau sebut saja klien saya yang minta tolong karena keluarganya sering diganggu teman-teman. Jadi dia itu kan punya peternakan ayam ya. Nah setiap malam ayamnya itu sering kali mati teman-teman. Matinya itu kayak ada gigitan gitu di lehernya. Jadi bukan yang tiba-tiba mati seperti kena virus, melainkan mati mengeluarkan darah di leher si ayam ini teman-teman. Dan gak gitu aja. Jadi dia itu ada saudara yang sedang hamil juga dalam satu rumah itu. Dan si saudara ini tuh sering sekali kesurupan anehnya. Kesurupan dan sering ngedengerin suara-suara kayak ketawa-ketawa, suara-suara orang bicara, suara orang memanggil ini si ibu hamil yang di situ tuh, yang klien saya ini. Dan ini tuh sudah hampir 8 bulan ya mereka merasakan ini. Entah kenapa nih tiba-tiba gangguan ini tuh semakin dahsyat gitu untuk mereka. Akhirnya salah satu dari klien saya ini kan tadi tahu ya channel YouTube saya. Siapa itu? Dia langsung hubungin admin saya teman-teman dan nyeritain bahwasannya dia sering digangguin. Sosoknya itu bentuknya kuyang teman-teman. Dia sering dimimpiin juga. Selain itu dia sering ngelihat di belakang pohon bambu ini karena rumahnya di belakang situ tuh. Tuh, kalau dari sini kelihatan mungkin temboknya. Dia sering ngelihat tuh. Kalau misalkan mereka lagi keluar rumah, ya kan sumurnya kan di belakang situ tuh. Itu sering ada nampak kayak kuyang tanpa badan teman-teman. Akhirnya histeris banget. Nah si ibu hamil ini sampai nggak berani lagi sore-sore keluar belakang rumah, yang kebetulan memang rumahnya ini terpisah ya sama WC-nya, karena WC-nya itu dekat sumur nih di sini nih, tuh deket WC situ. Jadi memang kalau di perkampungan gini tuh gak cuman ini ya teman-teman, di Sulawesi aja masih banyak yang memang WC-nya itu terpisah dengan kamar mandi, itu masih banyak, tapi jarang memang ya, jarang tapi masih ada sih gitu. Oke,
Jadi saya langsung ngedatengin lokasi ini langsung. Tadi muter dulu ya lewat sana tuh lumayan. Ketemulah nih si pohon bambu ini nih. Kalau saya baca ini ada energi dari sosok itu ya, sangat kencang sekali. Dan sepertinya dia bukan sosok biasa, melainkan seperti siluman yang menjelma, teman-teman. Kalau saya baca energinya seperti itu ya. Nanti saya akan ajak kalian ke dalam situ. Oke, karena numpung masih maghrib juga, saya taruh dulu ya. Saya tuh udah merinding loh teman-teman. Ini belum udah merinding nih. Anginnya tuh kenceng banget. Oke. Jadi ini tuh di dalam tuh kayak ada kerusak gitu. Ya, kalian bisa lihat. Sebentar. Saya matiin coba. Nah, ini lampu. Ini lampu rumah beliaunya, ya. Nih. Kelihatan kan? Tuh. Ini lampu rumah beliau si klien saya ini, dan di situ tuh ada WC gitu. Siapa itu? Jadi di depan lampunya itu tuh ada WC yang jauh dari rumah. Nah, karena sering ngeluhin itu, makanya kita cari nih sebelah sini. Oke. Kalau dari sini lebih jelas lagi ya. Nih. Tuh. Jadi si sosok kuyang itu sering sekali muncul di sini nih, teman-teman. Melintas di sini nih, yang bikin si ibu hamil itu tuh kayak ketakutan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ada apa itu? Wah, ini di tembok ya. Di tembok. Astagfirullah, apa ini? Oh, sarang laba-laba, teman-teman. Nih. Di mana dia? Sembunyi di mana dia? Si kuyang siluman itu. Oke. Jadi memang si kuyang ini sering sekali nih terbang ke arah tuh rumah itu tuh, rumah klien saya di belakang sana. Kelihatan kan? Oke, sekarang, nah saya sengaja nggak camping di dalam sini karena ini sangat berbahaya ya. Takutnya ada ular kobra. Selain itu juga energinya sangat besar sekali, teman-teman. Oke, kita kembali dulu ke tempat yang lebih aman. Buat kalian nih jangan coba-coba ya ke pohon bambu sandikala maghrib seperti ini, bahaya teman-teman. Nih, tuh, ini nih masih maghrib banget nih, pas banget si Umu Sibian keluar. Siapa itu? Tuh, tadi saya ngeliat loh di sini ada sekelebat lewat. Oke. Jadi mereka tuh sampai nangis-nangis gitu, teman-teman, karena digangguin terus-terusan, nggak berani ke WC gitu. Selama 8 bulan ini nggak berani ke WC. Setiap ke WC ya ditahan, paling ngambil air terus ditaruh di dekat pintu belakang banget. Terus mereka kalau misalkan buang air kecil ya di situ, akhirnya di depan pintu banget gitu, teman-teman. Makanya saya bilang kenapa nggak bikin WC di dalam aja gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa mereka kayak dinanti-nanti gitu. Tapi ya udahlah, saya akan coba untuk mencari solusi nih lampu saya tuh, teman-teman. Oke. Jadi saya udah ngasih tahu ke kalian ya tadi gambaran lokasi si pohon bambu ini yang sering dibuat sarang sembunyi kuyang.
atau kerap disebut dengan popoy. Popoy ya. Saya juga nggak ngerti kenapa disebut dengan popoy. Ya mungkin khas dari daerah Sulawesi kali ya, kalau nyebut kuyang popoy, mungkin saya nggak tahu juga. Tapi saya akan cari tahu. Oke, sebelumnya saya akan pasang tenda dulu. Pasang tenda dulu, guys. Oke. Ini tiba-tiba angin kencang banget nih, teman-teman. Tuh. Anginnya kayak aneh gitu, beda. Tuh kan? Tuh kan? Nih. Dengerin suara anginnya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Merinding saya, teman-teman, langsung merinding tuh. Merinding asli. Dengar sesuatu nggak? Dengar sesuatu nggak? Tadi kayak ada suara hehe gitu. Hehe, kayak gitu, teman-teman. Oh ya ampun. Ya udahlah, kita pasang tenda dulu deh. Jadi emang si Popo ini meresahkan warga kampung sini, teman-teman, karena dia setiap di atas jam 11 tuh selalu muncul nerorin warga-warga yang lagi pas banget keluar rumah gitu. Makanya mereka bingung, ini tuh sebetulnya sosok apa sih Popo ini, kenapa kok sampai ini loh, sampai ada tragedi itu tadi. Ayam suka mati tiba-tiba gitu kan. Sampai mereka tuh berpikir pohon bambunya dipotong aja kali ya, ditebang gitu. Nah, cuman si pohon bambu ini kan bukan milik klien saya, milik orang jauh. Dan si orang yang jauh itu tuh bilang nggak boleh. Pokoknya sempat terjadi perdebatan lah, karena mau ditebang nggak boleh pohon bambunya. Sampai bilang gini lah, kita tuh sering dapat teroran gini-gini. Dan saya nggak mau tahu, itu kan milik saya, bukan milik kalian, tanah-tanah saya, pohon-pohon saya gitu katanya. Nih, kasihan juga sih ya. Makanya mereka nggak tahu lagi dah caranya gimana. Terus juga sering kadang ada ular kobra nih turun nih ke bawah kampung sini, ular kobra, teman-teman. Ya memang namanya pohon bambu gini itu kerap ditempati oleh ular-ular gitu, ular kobra kah, ular apa lagi kah gitu, teman-teman. Makanya saya kalau bertenda nggak mau masuk ke dalam pohon bambunya. Mereka bersembunyi di dalam bambu, yang bambu ada lubang-lubangnya itu, atau di semak-semak gini nih yang ada lubangnya. Tuh mereka kadang nongol, saya udah pernah soalnya lagi asik nenda, tiba-tiba di belakang tenda saya ada ular. Wah, jerit-jerit saya. Kalau ketemunya setan nggak apa-apa dah, yang penting jangan ular gitu. Tuh kan anginnya kencang. Saya akan cari tahu nih setelah ini nih bentuk sosoknya si kuyang ini. Tuh kan, anginnya kenceng banget. Saya tuh berasa kayak nggak disambut dengan ramah di sini, ya, karena energinya kayak panas gitu, teman-teman.
Wah, lumayan punya bobot agak gemoy. Apa tuh? Capek teman-teman. Gitu doang. Sepertinya saya harus mengecilkan badan biar lincah nih. Udah lama banget soalnya saya tuh nggak berhadapan dengan sosok begini nih. Terakhir tuh udah berapa bulan lalu ya, atau berapa tahun kayaknya, lupa. Ketemu modelan sosok kayak gini tuh agak zrem-zrem gimana gitu. Soalnya dia nggak punya kepala, dia nggak punya badan. Dan saya mungkin nggak akan ada apa itu teman-teman, dengar sesuatu nggak sih? Oke teman-teman, tadi saya udah bilang sama klien saya yang bernama Mbak Lia. Nanti kalau misalkan dia mencium aroma-aroma aneh, kemudian suara-suara, tolong kabari saya bilang gitu. Berarti dia udah mulai keluar kalau ada tanda-tanda gitu ya. Bisa jadi dia itu kayak ngehindarin saya, dan untuk ngegangguin mah tetap aja. Nah, sosok-sosok jenis seperti ini teman-teman biasanya memang suka mengincar darah segar ya, yang berasal bisa dari binatang, kemudian dari ibu yang sedang hamil, wanita haid, dan ibu yang baru banget melahirkan. Ya, itu aroma darahnya wangi banget kalau buat bangsa gaib itu teman-teman. Nah, sistem atau cara kerjanya ya, mereka akan mendatangi rumah-rumah itu, kemudian kayak gimana ya, kayak dijilat-jilat gitu aja teman-teman ya. Jadi sosok ini selain mengendus juga dia menjilat-jilat si darah-darah ini tadi. Makanya kalau kalian sedang haid, jangan lupa dicuci softteknya, kemudian dibuang ya. Jangan lupa baca bismillah itu teman-teman, karena kalau nggak seperti itu takutnya ya itu tadi. Dan perlu kita ketahui bahwasanya itu bisa menjadi perantara bangsa gaib melakukan sihir teman-teman melalui itu. Sebentar, saya ambil tasbih saya. Saya akan coba melihat kira-kira, tapi di sini banyak banget pesawat terbang teman-teman. Kira-kira sebetulnya sosok ini wujud aslinya apa? Saya akan coba untuk cari tahu dulu ya. Sekarang aja udah jam mau jam 9, cepet banget teman-teman. Biasanya memang sosok-sosok siluman dan semacamnya itu bisa menjelma atau menyerupai bentuk apapun yang mereka inginkan, dan mereka akan bersembunyi di balik wujud kepalsuannya itu teman-teman. Dan sasarannya ya tempat-tempat seperti ini nih, pohon bambu seperti ini. Pesawatnya deket banget teman-teman.
pohon bambu seperti ini yang dipakai untuk mereka bersembunyi. Jadi mereka akan menjelma menjadi sosok kuyang, padahal wujud aslinya bisa jadi bukan kuyang, ya, siluman. Duh, saya nanti pagi-pagi juga udah waktunya balik ke Jakarta nih teman-teman. Jadi saya mungkin gak akan sampai menginap banget karena pagi-pagi udah jam terbang untuk balik ke Jakarta. Jadi saya turun dari bandara itu, lanjut perjalanan menggunakan kendaraan Grab. Setelah itu turun di bagian kota mana namanya ya, lanjut lagi saya naik ojek karena Grabnya nggak bisa sampai sana, agak perkampungan, masuk ke agak hutan gitu loh teman-teman. Saya juga kaget, saya pikir oh ternyata di Sulawesi itu hutannya masih banyak ya gitu ya, termasuk ini nih kebun-kebun seperti ini juga. Oke. Kan anginnya udah nggak ada kan, tadi kenceng banget. Oh ini baru nih. Oke, sebentar teman-teman, saya mau fokus untuk melihat dulu ya bentuk dari wujud asli sosok yang mengganggu para warga di kampung ini. Pantes saja energinya kuat banget teman-teman untuk ngebikin angin dari belakang sini. Dia memiliki energi yang lumayan besar. Dan saya akan gambar langsung nih wujudnya. Tadi saya udah berusaha untuk tembus ya, agak susah sih, cuman saya paksain ini makanya agak sedikit pusing. Tapi nggak apa-apa, kalau nggak ada tasbih karomah mungkin tenaga saya udah kekuras dari tadi. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi emang agak susah teman-teman untuk tembus melihat wujud asli dari sosok ini tuh agak susah sekali. Makanya tadi saya sempat minta bantuan yang memiliki energi lebih tinggi tapi positif ya, dan dia mengarahkan saya untuk menggambar. Ya Allah, jadi rupanya teman-teman, sosoknya itu wujudnya adalah wanita ya.
wanita. Dan ini dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini dia. Wujudnya mirip seperti manusia, tapi dia lebih congkring, lebih kurus lah. Lebih congkring ya kalau bahasa saya. Dan rambutnya itu panjang tapi gembel gitu. Astagfirullah, suara apa itu? Tangannya ini aneh. Normalnya namanya tangan tuh begini bentuknya. Ini kayak kebalik gitu tangannya. Aneh teman-teman. Dan ini dia memiliki mata, hidung, mulut. Tapi mulutnya itu kayak lebar banget. Astagfirullahaladzim. Mulutnya itu kayak, tahu nggak sih kalau kalian pernah lihat horor-horor luar negeri gitu ya? Mulutnya tuh bisa lebar banget sampai sini. Tapi ini giginya tajam-tajam kayak taring-taring gitu. Matanya juga dia lebar banget, lebar. Dan ini mohon maaf, ini agak sensitif memang bagian itunya. Ya seperti ini wujud aslinya teman-teman ya. Nah, sekilas kalau kita nggak ngeh nih, bisa jadi dia itu seperti menyirap atau menyirap mangsanya ya. Contohnya kayak bapak-bapak, mas-mas, om-om ya, yang lagi perjalanan pulang ataupun kemana melewat hutan gitu kan, karena di sebelah sana kan hutan juga. Yang terkadang dia mewujudkan wujud seperti ini, tapi wajahnya tidak dibikin seperti ini, dibikin wanita cantik gitulah. Tuh. Jadi kalau orang nggak sadar, ini bisa ketipu. Padahal wujud aslinya tuh burik rupa. Nah, ini teman-teman. Untuk bisa ngegambar dia tuh emang effort banget. Kenapa? Karena kayak ada yang ngehalangin saya untuk melihat wujud aslinya. Dia tuh kayak ketutup sama kabut gitu loh teman-teman. Kabut yang menutupi area tubuh dia. Dan di situ dia ngeliatin saya tuh kayak melotot gitu, melotot. Karena kenapa? Makhluk-makhluk gaib pun tidak suka wujud aslinya diperlihatkan, atau sampai ketahuan itu nggak suka teman. Makanya mereka banyak menjelma menjadi bentuk apapun yang mereka mau kecuali wujud asli. Nah, berhubung saya sudah dapat wujud aslinya, dan ini namanya Popoy, yang disebut Popoy teman-teman. Nih. Popoy. Oke. Apa itu tadi? Dia udah mulai nih teman-teman, gangguannya udah mulai nih ya. Tuh, muncul suara nggak sih? Kalian dengar sesuatu nggak sih? Dengar nggak? Coba deh. Tadi saya dengar kayak ada. Tuh, astagfirullahaladzim. Siapa itu? Kalian dengar nggak? Dengar nggak? Dengar kan? Coba yang dengar komen. Barusan tuh kayak ada suara ketawa-ketawa atau suara apa itu nggak tahu, kayak hehehe gitu. Iya nggak sih? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Astagfirullah.